Ada seorang ilmuwan namanya Didik Wijaya, itu rajin melakukan updating tentang masalah gempa di Indonesia ini, di wilayah kita. Dia orang BMKG, ya kan? Dan dia sudah mulai memperingatkan bahwa wilayah Jawa ini, bagian selatan ini, dalam waktu yang dikhawatirkan nggak terlalu jauh, itu akan terjadi bukan sekedar earthquake, tapi mega thrust. Mega thrust itu artinya gempa yang kelasnya minimal 8, mungkin 9 koma. Bismillahirrahmanirrahim. Bencana-bencana juga masya Allah, kalau Anda ikuti laporan BMKG, laporan tentang gempa-gempa bumi, Pak, makin tahun makin kerap, Pak, gempa bumi. Bahkan skala Richternya makin tinggi. Ada seorang ilmuwan namanya Didik Wijaya, itu rajin melakukan updating tentang masalah gempa di Indonesia ini, di wilayah kita. Dia orang BMKG. Dan dia sudah mulai memperingatkan bahwa wilayah Jawa ini, bagian selatan ini, dalam waktu yang dikhawatirkan nggak terlalu jauh, itu akan terjadi bukan sekedar earthquake, tapi mega thrust. Mega thrust itu artinya gempa yang kelasnya minimal 8, mungkin 9 koma. Gitu. Dan itu bisa menimbulkan tsunami yang airnya tingginya bisa 50 meter, mengerikan sekali. Nah, terus kezaliman. Kezaliman hari ini kan dahsyat. Nah, jadi indikasi umum sih sudah ada, cuman kita perlu mengikuti indikasi khusus. Nah, indikasi khusus dalam hadis dikatakan kemunculan Mahdi itu berkaitan erat dengan matinya pemimpin yang menguasai wilayah Mekah Madinah, berarti Raja Saudi, ya, dan setelah kematiannya timbul chaos, kekacauan. Maka setiap Raja Saudi meninggal, para pengamat akhir zaman itu peduli benar dengan kondisi politik di Saudi. Itu Raja Saudi meninggal, chaos timbul, wah ini jangan-jangan ini saat munculnya Al-Mahdi. Tapi kalau pemimpin meninggal, nggak ada chaosnya, atau muncul raja berikutnya, kan udah, berarti belum waktunya, belum jadwal. Nah, kira-kira gitu, Pak. Tapi kalau secara isyarat nas hadis menyebutkan berapa lama babak keempat ini nggak disebutkan, ya. Jadi sabar, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Ustaz, posisi ideologi komunis dalam proses peradaban ini. Kita tahu mereka itu cukup dominan, dan sekarang dianggap sebagai leading position. Itu di mana, Ustaz? Jadi begini, kalau kita bicara komunis, itu isyarat di dalam Al-Qurannya dari surat Al-Ma'idah ayat 82, Pak. Ya, kalau mencatat nanti dilihat Al-Ma'idah 82. Kata Allah Ta'ala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan manusia-manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrikin, orang-orang musyrik, ya. Dan memang hari ini negeri di mana umat Islam itu terzoliminya paling dahsyat itu di dua negeri itu. Negerinya Zionis, ya, Palestina sekarang kan dikuasai Zionis Yahudi itu, ya kan, dizoliminya dahsyat sekali kaum muslimin di sana. Dan di Xinjiang itu Cina bagian barat, ya, muslimin di Xinjiang itu dizolimi sama musyrikin komunis Cina, kan, dahsyat sekali. Nah, terus posisi komunis itu sendiri gimana dalam konteks dunia sekarang? Sesungguhnya komunis itu kalau ditelusuri, Pak, puncak-puncak, pucuk-pucuk pemberi pengaruh awalnya itu lagi-lagi Yahudi, Pak. Yahudi juga sebenarnya. Makanya tampilan yang sekarang seolah-olah yang ini sebelah timur, kekuatan timur, yang ini kekuatan barat, itu tampilan sandiwara aja, Pak. Tapi hakikatnya di belakang layar mereka ya bikin rencana-rencana bareng begitu. Yang satu playing good guy, yang satu playing bad guy gitu. Yang satu tampilannya kayak lebih akrab, lebih baik dengan demokrasinya, dengan kebebasan berpendapatnya gitu kan. Sementara yang satu tampilan galak gitu, ya kan, semua harus nurut, seragam semuanya gitu. Tapi sebenarnya semua di belakang layarnya sih sama aja, Pak. Yahudi juga yang ngatur semua ini. Ya, apalagi kalau Anda pelajari perkembangan terbaru sekarang, yaitu gagasan tentang sebuah rencana global dunia yang disebut dengan The Great Reset. Ya, jadi akan ada setting ulang dunia ini besar-besaran, yang rencana akhirnya adalah membangun sebuah pemerintahan global tunggal yang otoriter, Pak.
otoriter ujung-ujungnya. Dan kaedahnya atau slogannya yang terkenal itu bunyinya begini, you will own nothing and you will be happy. Ya, jadi setiap warga nantinya nggak punya kepemilikan pribadi, tapi hidup senang. Ya, berarti kondisi apa itu? Komunis, Pak. Komunis. Kalau di Cina sekarang ini sudah berlaku, Pak, bahwa orang itu harus merasa bahwa dirinya ini dengan segala anak, dengan segala harta yang dia miliki itu semua milik negara, Pak. Dirinya cuma pengguna saja. Dan sekarang ini di Cina, di kota-kota tertentu, itu orang itu sudah semakin serba digital. Contoh, di jalan-jalan umum itu sekarang di Cina itu di kota-kota tertentu sudah sering disediakan sepeda sewaan, Pak. Sepeda sewaan. Nah, untuk bisa menggunakan sepeda itu harus pakai kartu, semacam kartu tol gitu ya, tap gitu, nah bisa keluar tuh, gemboknya bisa dibuka, dia bisa pakai sepeda itu. Tapi ada orang-orang tertentu, biar kata dia tap-tap gitu ya, kartunya tuh nggak bisa keluar tuh sepeda. Kenapa? Karena dia diikuti, dipantau, dan ternyata hasil pantauannya menunjukkan dia warga yang balelo gitu, yang sering nggak nurut sama arahan partai komunis. Gitu. Nah, dunia ini mau diarahkan ke sana, Pak. Kita ini lama-lama nanti semuanya serba nggak pakai uang cash lagi, tapi pakai semuanya digital. Dan karena digital itu selalu terpantau, Pak. Hari ini jam segini Anda belanja di toko mana, belanja apa, itu tercatat. Karena semua serba digital. Nah, jadi seperti itu, Pak. Cuman tetap ujung akhirnya si biang kerok rencananya tidak Yahudi juga. Nah, musyrikin ini sifatnya menjadi bagian dari yang mengikut gitu. Wallahu a'lam, itu pandangan saya seperti itu. Silakan mungkin ada lagi pikir sebelum ya, Pak Sari. Udah, apa gini kan? Ya, biar jelas. Pertanyaan saya mungkin melanjutkan pertanyaan yang bilang tentang masa yang kelam ini. Kalau tadi salah satu cirinya turunnya Mahdi, itu kan dari atas. Kalau enggak, Mahdi bukan turun, Pak. Al-Mahdi keluar. Ada Ya. apa Yang turun namanya, munculnya ya, Ya. munculnya Mahdi. Ini kan dari atas, katanya dari Allah yang enggak. Kalau dari segi kaum musliminnya sendiri, apakah ada tanda-tanda misalnya seperti contoh di sana adanya sekarang ini kan semakin banyak orang yang hafal Quran misalnya. Kemudian tadi ada Al-Mahdi ini akan memimpin 70.000 pasukan. bukan Dajjal yang apa untuk melawan berperang tadi kan memimpin pasukan juga kan, memerangi orang kafir gitu kan. Nah, apakah misalnya seperti contoh di Afghanistan, misalnya, kan perang tidak pernah berakhir kan, termasuk di Palestina dan di mana-mana di negeri-negeri Muslim. Apa ini juga tanda-tanda katakan sebagai persiapan ya. untuk pasukan yang akan berperang nanti. Ya. Termasuk di Indonesia, apakah nanti akan terjadi peperangan terlebih dahulu, kemudian muncul kader-kader atau pasukan-pasukan yang akan muncul di negeri kita. Terima kasih. Ya, memang di dalam hadis-hadis Nabi tentang nubuah, tentang prediksi kenabian dan khususnya di akhir zaman, itu ada isyarat-isyarat tentang wilayah-wilayah tertentu sebagai tempat-tempat spesial yang melahirkan pasukan-pasukan tertentu. Itu ada. Contohnya ada hadis sahabat Ibnu Hawalah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Rasulullah, nanti di akhir zaman bagaimana keadaannya? Nah, terus Nabi jawab, takunu ajnadun fi Syam wa ajnadun fil Yamani wa fil Iraq. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul pasukan-pasukan di Syam, pasukan-pasukan di Yaman dan di Irak. Terus Ibnu Hawalah nanya lagi, jika aku hidup di zaman itu, pilihkan untuk aku mana yang harus aku dahulukan. Kata Nabi, kalau engkau sanggup, ya, bergabunglah dengan pasukan di Syam. Kalau engkau tidak sanggup, maka bergabunglah ke Yaman. Nah, Nabi nggak sebut-sebut soal Iraknya, tapi yang pasti itu demikian.
Nah, terus yang kedua, ada juga hadis tentang Nabi mengatakan bahwa di antara yang akan bersegera menjadi pasukannya Al-Mahdi adalah yang datang dari Khurasan. Ya, Khurasan. Nah, Khurasan itu secara peta dunia modern sekarang ini adalah wilayah yang mencakup Afghanistan, sebagian Pakistan, sebagian Iran, ya, sebagian Tajikistan. Itu wilayah ininya. Dan memang betul sekarang ini di Afghanistan itu enggak kelar-kelar ya adanya pergolakan di sana, terutama dengan adanya ya kekuatan militer Islam yang namanya Taliban. Ya kan? Ini dahsyat Pak. Ya. Nah jadi ini dianggap sebagai tempat-tempat spesial yang memang Allah sedang persiapkan untuk jadi pasukannya Al-Mahdi. Makanya ada hadis juga yang mengisyaratkan setelah dibayat paksa Al-Mahdi di depan Ka'bah, akan ada pasukan dari utara untuk memerangi Al-Mahdi dan orang berbayat pada Al-Mahdi. Tapi pasukan itu begitu sudah lewat Madinah, belum sampai Mekah, tiba-tiba Allah benamkan ke dalam bumi, ya. Sehingga disisakan cuma 1-2 orang yang masih hidup. Pasukan itu mereka lapor kepada yang masih hidup, itu lapor kepada penguasa zalim mereka bahwa teman-temannya semua terbenam ke dalam bumi. Dan peristiwa pembenaman pasukan ini meyakinkan umat Islam sedunia yang ngerti bahwasanya yang dibayar di Mekah itu benar-benar Al-Mahdi. Sehingga berdatanganlah, dan disebutkan dalam hadis yang paling jelas disebut sama Nabi, berdatanganlah orang-orang dari Syam dan dari Irak untuk membayar Al-Mahdi. Ya, berarti siapa mereka? Ya orang-orang yang sudah latihan berjihad di sana. Dan dari Syam itu tidak hanya mencakup Suriah, tapi mencakup Palestina, karena Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordan. Malah untuk menyebutkan yang dari Syam itu Nabi pakai bahasa khusus, Abdalus Syam. Abdalus Syam. Jadi orang-orang Abdal dari Syam. Abdal itu apa artinya? Abdal itu dari kata badal. Anda tahu badal artinya apa? Kalau khatib Jumat nggak hadir mesti ada badalnya kan, penggantinya kan. Nah jadi Abdal itu generasi yang selalu ada penggantinya. Itu Abdal. Nah diantaranya ya kayak orang-orang Palestina itu kan Abdal gitu. Ya kan, mereka kayak nggak habis-habisnya tuh. Ya kan, udah dibantai sama Israel, ya kan, sekian hari dibombardir gitu kan, tapi tiba-tiba muncul generasi berikutnya, nggak habis-habis. Gitu. Nah itu Abdal, ya kan. Kayak contoh perang Furqan tahun 2008 itu 22 hari Israel membombardir Gaza, siang, pagi, malam, sore, ya kan. Itu koran kabarnya tewas sampai 1.000 orang di Palestina itu, ya kan. Nah 1.000 orang tewas. Tapi selama 22 hari itu pula ibu-ibu yang hamil itu melahirkan bayi sebanyak 1.500 orang. Gitu. Karena apa? Rata-rata mereka melahirkan kembar 5, kembar 6, kembar 7 gitu. Ya kan? Itu kan kehendak Allah, itu kan di luar rencana manusia kan. Nah itu kan Abdal, itu generasi yang gak ada habisnya gitu. Ya kan? Nggak tahu tuh para pemimpin Yahudi itu pusing 7 keliling kayak apa tuh. Menyadari udah membantai 1.000 yang lahir 1.500. Tekor juga kan. Nah jadi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang sepertinya Allah sedang persiapkan gitu. Makanya kita nggak boleh mencela saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Syam, baik di Palestina, di Suriah, di Irak, ya kan? Ya, dengan syarat mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benar-benar mengerti gitu. Bahwasanya li'ilai kalimatillah, untuk mengangkat tinggi-tinggi panji kalimat Allah gitu. Karena boleh jadi mereka lah yang menjadi pasukan-pasukan awal yang segera membayat Al-Mahdi begitu dengar kabar ada pasukan yang dibenamkan, pasukan pemburu Al-Mahdi dibenamkan di antara Mekah dan Madinah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Ya, Pak Ayat kita dulu. Baik, kita langsung tutup saja majelis ini dengan harap keberkahan dari Allah Ta'ala. Jadi mohon maaf materinya belum selesai Pak ya. Insya Allah kita akan lanjutkan poin kedua pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.